Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, Salam Kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dinar Syarifatun Nadifah dari Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Teknologi Industri Pertanian, kelas F, dengan NIM 215100301111031. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana strategi Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Dunia saat ini telah memasuki era revolusi industri keempat. Pada revolusi industri ini terjadi lompatan besar dalam sektor industri di mana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya. Agar mampu bersaing, Indonesia harus mampu mengadopsi industri 4.0 ini dan mempersiapkan strategi yang tepat di semua sektor. Indonesia telah berkomitmen untuk membangun industri manufaktur yang berdaya saing global melalui percepatan implementasi industri 4.0. Hal ini ditandai dengan peluncuran Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah roadmap dan strategi Indonesia memasuki era digital. Kementerian Perindustrian merancang Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah roadmap untuk mengimplementasikan sejumlah strategi secara terintegrasi. Selain mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, revolusi ini juga memiliki dampak negatif. Industri ini akan mengacaukan bisnis konvensional dan mengurangi permintaan terhadap tenaga kerja. Untuk itu, pemerintah harus mempersiapkan strategi antisipatif terhadap berbagai kemungkinan yang akan berdampak negatif terhadap perekonomian nasional. DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mempersiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan penerapan industri 4.0 yang sudah tidak dapat dielakkan lagi. Selain itu, DPR RI sebagai lembaga legislasi perlu mempersiapkan payung hukum yang akan mengatur penerapan sistem baru tersebut. Hal ini sangat penting untuk mengantisipasi dampak negatif revolusi industri ini terhadap industri, ekonomi, pemerintah, dan politik di Indonesia. Di Indonesia, revolusi 4.0 terutama dalam sektor pertanian belum begitu berhasil berkembang. Ada beberapa hal yang menyebabkan revolusi 4.0 ini belum berhasil diterapkan di Indonesia, yaitu yang pertama ada sumber daya manusia. Faktanya, sebagian besar petani berusia lebih dari 40 tahun dan lebih dari 70% petani ini hanya berpendidikan setara dengan sekolah dasar, bahkan di bawahnya. Pendidikan formal yang rendah tersebut menyebabkan pengetahuan dalam pengolahan pertanian tidak berkembang serta monoton. Petani hanya mengolah pertanian seperti biasanya tanpa menciptakan inovasi-inovasi terbaru dalam peningkatan hasil pangan yang berlimpah. Faktor yang kedua yaitu lahan pertanian. Penyebaran penduduk dan pembangunan di Indonesia belum sepenuhnya merata. Masih banyak lahan tidur atau lahan yang belum tergarap oleh masyarakat di daerah-daerah pedalaman. Sementara lahan di suatu wilayah strategis justru menjadi rebutan dengan harga yang mahal. Hal ini mengakibatkan para petani kekurangan lahan untuk bercocok tanam. Faktor yang ketiga yaitu teknologi yang belum sepenuhnya diterima. Sistem pengalihan teknologi dari tradisional menjadi modern dalam pengolahan pertanian belum mampu diterima secara luas oleh para petani. Karena keterbatasan biaya dan keterbatasan pengetahuan menjadi faktor yang menghambat laju teknologi untuk merambah sektor pertanian secara luas. Disinilah peran pemerintah sangat diperlukan untuk memberikan edukasi yang cukup bagi para petani agar dapat memajukan sektor pertanian di era revolusi industri 4.0 ini. Hal yang mungkin dapat dilakukan yaitu memberi penyuluhan dan demo penggunaan alat pertanian dengan teknologi modern. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.